Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik juara, jumpa kembali dengan Kak Diki dan sekarang kita akan coba untuk membahas soal berkaitan dengan tes harian pertama. Oke, kita akan bahas nomor yang pertama dulu. Dalam soal nomor pertama di sini adalah materi berkaitan dengan gerak parabola ya. Baik, jadi nomor 1 di sini berkaitan dengan gerak parabola. Oke, jadi ceritanya dalam gerak parabola ini ada suatu pesawat, dia bergerak dengan kecepatannya yaitu adalah 50 meter per sekon ya. Jadi kalau misalkan di sini ada pesawat, nah misalkan kayak gini, kemudian pesawat tersebut dia sedang bergerak dengan kecepatannya mendatar. Nah, berarti dia punya, oke, misalkan seperti ini. Kecepatan mendatar, nilai Vx-nya itu adalah 50 meter per sekon gitu ya. Nah, kemudian dia berada pada ketinggian 320 meter dari tanah. Nah, dari sini ke sini dia punya ketinggiannya 320 meter gitu ya. Oke. Kemudian dia menjatuhkan bom. Ya, kemudian dia menjatuhkan bom. Dan yang ditanyakan adalah ketika bomnya mencapai tanah, nah misalkan kalau bom ini dijatuhkan berarti otomatis gerakan bom itu ya relatif terhadap orang yang ada di tanah yaitu arahnya seperti ini, yaitu adalah gerak parabola gitu ya. Nah pas sampai tanah misalkan boom gitu kan, nah maka jarak yang ditempuh oleh si pesawat itu sama dengan jarak mendatarnya yaitu x gitu ya, berarti sama dengan yang ini. Nah, jadi untuk bisa mengetahui nilai X tersebut, nah, maka dalam gerak parabola kita ingat lagi bahwa pada sumbu X itu berlakunya adalah GLB gitu ya. Maka di sini untuk mencari nilai X-nya, kita bisa menggunakan bersamaan Vx dikali dengan T, seperti itu ya. Nah, Vx sudah diketahui, tapi T-nya belum. Nah, sekarang kita tinjau untuk bisa mengetahui waktunya, dari atas sampai ke bawah, itu dia menggunakan GLBB. Pada konsep gerak parabola gitu ya. Berarti untuk menentukan T-nya kita pakai GLBB yang jatuh bebas. Kenapa jatuh bebas? Karena pada saat dia dijatuhkan, kecepatan awal pada arah sumbu Y atau V0Y itu nilainya adalah 0 gitu ya. Jadi karena dia tidak ada kecepatan awal, berarti dia jatuh bebas. Maka untuk yang T di sini, kita gunakannya adalah gerak jatuh bebas, GJB gitu ya. Nah, maka langsung aja bagaimana waktu untuk jatuh bebas, yaitu T sama dengan akar dari 2H dibagi dengan G gitu ya. Kita akarkan. Nah, kita cari di mana di sini dia punya nilai H-nya adalah 320, G-nya adalah 10 gitu ya. Dari sini kita dapatkan nilai T-nya adalah akar dari 64. Berapa itu? 8 sekon gitu ya. Nah, kalau dapat nilai waktunya 8 sekon, maka adik-adik langsung cari ke rumus yang ditanyakan, yaitu adalah Vx kali T. Berarti dari sini kita dapatkan X itu sama dengan Vx-nya adalah 50 ya. Di 50 dikali dengan waktu yang didapat tadi dengan gerak jatuh bebas adalah 8 ya. Oke, berarti hasilnya adalah 400 meter. Jadi jawabannya untuk soal yang nomor pertama ini adalah D. Untuk soal yang nomor kedua, ini adalah materi berkaitan dengan usaha dan energi. Adik-adik bisa lihat bahwa dalam soal nomor 2 itu yang ditanyakan adalah besar usaha yang diperlukan untuk menghentikan. Berarti kalau namanya menghentikan, dia punya kecepatan akhirnya adalah berapa? Ya, 0 ya. Nah, berarti di sini nomor 2 yang diketahuinya yaitu adalah kecepatan akhir sama dengan 0 gitu ya, atau V2 juga boleh. Nah, kemudian menghentikan sebuah truk bermasa 10 ton ya. Berarti di sini dia punya masanya adalah 10 ton. Kalau kita konversi dia ke dalam kilogram berarti menjadi 10.000 kilogram ya. Nah, terus apa lagi yang diketahui? Sedang bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Berarti di sini dia punya kecepatan awalnya sama dengan 36
kilometer per jam. Nah, kalau kita konversi ke dalam satuan internasional, ini tinggal kita bagi dengan 3,6, maka hasilnya sama dengan 10 meter per sekon gitu ya. Jadi kilometernya diubah ke dalam meter, kemudian jamnya diubah ke dalam sekon. Atau kalau lebih gampangnya dibagi 3,6 aja gitu ya. Nah, ini yang diketahui, yang ditanyakan adalah W usahanya. Yang ditanya adalah W ya. Nah, karena dalam soal ini dia memiliki perubahan kecepatan, maka otomatis hubungan usaha terhadap perubahan kecepatan bisa kita rumuskan dengan W itu sama dengan perubahan dari energi kinetik gitu ya. Nah, perubahan dari energi kinetik ini langsung aja kita namanya delta selisih ya. Berarti di sini EK2 dikurangi dengan EK1. Oke, kita udah tahu bahwa V2-nya itu dia nilainya 0, maka otomatis nilai EK2 itu juga pasti 0 ya. Tinggal EK1 saja yang masih ada. Maka usahanya tinggal 0 dikurangi dengan EK1-nya setengah M dikali dengan V1 kuadrat ya. Maka hasilnya minus setengah dikali masanya adalah 10.000 atau 10 pangkat 4 dikali V-nya adalah 10. Berarti kalau dikuadratkan jadi 100 ya, 10 pangkat 2 gitu. Nah, sekarang 10 pangkat 4 dengan 10 pangkat 2 berarti jadi 10 pangkat 6 gitu ya. Atau 1 juta. 1 juta dibagi 2 ya. 1 juta dibagi 2 berarti 500.000 ya. Berarti 500.000. Oke, berarti dia punya hasilnya adalah 500.000 Joule. Atau kalau dalam jawaban di soal, dalam kilojoule, kita ubah berarti menjadi sama dengan 500 kilojoule. Ya. Jadi nomor yang kedua, jawabannya adalah A. Soal nomor yang ketiga, ini adalah materi yang berkaitan dengan listrik statis. Di mana listrik statis adalah interaksi dari dua buah muatan atau lebih yang berada pada jarak tertentu ya. Nah, untuk soal nomor 3 ini, dalam materi listrik statisnya ini, kita mau mencari letak, ya, letak suatu muatan supaya gaya listriknya atau gaya kolomnya adalah 0, gitu ya. Jadi ceritanya di sini nomor 3, dua muatan A dan B. Nah, misalkan ini adalah A, muatan A itu adalah positif, gitu ya, ini A. Kemudian yang B misalkan di sini, ini juga positif, gitu ya. Nah, kemudian nilainya masing-masing untuk yang A adalah 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom gitu ya. Itu untuk yang nomor yang A-nya. Kalau untuk yang B-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 5. Atau boleh kita tulis jadi 16 kali 10 pangkat minus 6 kolom biar sama pangkatnya gitu ya. Kemudian terpisah pada jaraknya adalah 6 cm ya. Dari A ke B itu jaraknya adalah 6 cm. Oke, seperti itu ya. Kemudian ada muatan yang ketiga, yaitu adalah muatan C, di mana muatan C itu diletakkan di mana supaya dia gaya listriknya adalah 0. Berarti untuk kata kuncinya, lihat muatan yang mengapit. Kalau muatan yang mengapitnya adalah sejenis, maka muatan ketiga supaya gaya kolomnya 0 harus diletakkan di antara kedua muatan tersebut gitu ya. Tapi kalau kedua muatan ini tidak sejenis tandanya, maka muatan ketiga agar gaya kolomnya 0 maka harus di luar dari dua muatan itu. Tapi di mana di luarnya? Dekat muatan yang paling kecil ya nilainya. Oke. Nah, berarti di sini kita letakkan yang C di sini. Oke. Misalkan muatannya adalah positif gitu ya. Positif 3 dikali dengan 10 pangkat minus 6 kolom gitu ya. Nah, agar tercipta gaya kolomnya adalah 0, maka di sini berlakulah hubungan kan kalau dia punya gaya interaksi untuk yang C dengan A, dia akan tolak menolak. Berarti ada yang ke kanan, C dengan B tolak menolak juga berarti ada yang ke kiri gitu ya. Ini namanya adalah FC terhadap A, yang ini adalah FC terhadap B gitu ya. Nah, FCA dengan FCB supaya 0 maka keduanya harus dikurang dan nilainya harus sama gitu ya. Maka dari sini berlaku
agar gaya kolom sama dengan 0, maka berlakulah FCA itu sama dengan nilai dari FCB gitu ya. Nah, kita langsung tuliskan dulu persamaannya. Yang ini adalah K dikali dengan QC dikali dengan QA dibagi dengan jarak dari C ke A, yaitu adalah kita misalkan karena dalam jawabannya terhadap A semua, maka C dengan A jaraknya adalah X. Kalau C dengan B jaraknya berarti adalah sisanya, yaitu adalah 6 min X gitu ya. Nah, maka di sini tinggal kita masukkan aja nilainya X kuadrat. Kalau untuk FCB berarti adalah K dikali dengan QC dikali dengan QB. Berarti jaraknya kalau untuk CB adalah 6 dikurang X ya. Berarti sini 6 dikurang X, jangan lupa di kuadratkan ya. Nah, setelah ini kita coret yang nilainya sama. Yang mana aja tuh? Ada K sama ya. Kemudian ada QC itu juga sama. Oke. Nah, kalau sudah langsung kita masukkan saja nilai Q-nya, X-nya dan segala macamnya. Maka didapat untuk yang QA yaitu adalah 4. Kita ambil nilai pokoknya saja ya. 4 dibagi dengan X kuadrat sama dengan QB-nya adalah 16 dibagi dengan 16 dikurang dengan X kuadrat. Ini 6 ya. Nah, ya gitu ya. Nah, kalau sudah, tinggal kalian sederhanakan dulu juga boleh, atau mau langsung diakarin juga boleh ya. Maka ini kalau kita sederhanakan dulu, 4 dengan 16 jadinya berapa? 4 dengan 16 dibagi berarti sisanya 4 ya. Kalau sudah, baru kita akarkan semuanya. Berarti jadinya yang ini 1 tetap 1. Kemudian X kuadrat kalau diakarkan menjadi X gitu ya. Kuadratnya hilang. Kalau 4 diakarkan berarti jadi 2. Dibagi dengan 6 min X kuadrat. Berarti jadi 6 min X. Nah, kalau sudah seperti itu, adik-adik tinggal kali silang aja ya. Nah, maka hasilnya berapa nih kalau dikali silang? Berarti tinggal X kali 2, berarti 2X. Kemudian 1 dikali 6 min X, berarti jadi 6 min X gitu ya. Tinggal pindah ruas yang X-nya ke kiri. Berarti 2X ditambah X jadi 3X sama dengan 6. Berarti dapat nilai X-nya adalah 6/3. Berarti sama dengan 2 cm. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah untuk nomor 3, 2 cm dari A. Karena X-nya itu terhadap si A. Gitu ya. Jadi nomor 3 jawabannya yang keempat, nomor terakhir ya. Nah, kita akan lihat suatu materi yang berkaitan dengan alat optik. Salah satunya adalah tentang kacamata. Oke. Nah, kacamata di sini nanti dia bisa digunakan untuk orang yang menderita cacat mata, yaitu miopi atau hipermetropi, atau bisa yang lainnya gitu ya. Ada yang silinder atau ada yang presbiopi, rabun tua gitu kan. Nah, jadi untuk yang soal nomor keempat ini, kacamata apa yang kita coba cari? Oke, kita lihat dulu dan diketahuinya ya. Nomor 4 diketahuinya adalah seseorang dapat melihat dengan jelas paling jauhnya adalah 4 meter. Berarti itu adalah titik jauh gitu ya. Diketahui titik jauh itu adalah punctum remotum ya. Jadi ingatnya gini aja, ada remotum. Remotum itu kan buat jarak jauh ya. Berarti otomatis yang namanya titik jauh adalah punctum remotum atau PR. Oke, PR-nya adalah 4 meter. Kemudian dan paling dekatnya, jadi yang paling dekat yang bisa dilihat adalah 40 cm ya. Nah, kalau yang dekat berarti namanya punctum proximum atau PP, yaitu sama dengan 40 cm. Oke, ini yang diketahui dalam soal. Kemudian agar orang tersebut dapat membaca pada jarak baca yang normal, yaitu adalah 25 cm. Jadi tujuan yang ingin dilihatnya yaitu pada jarak normal, yaitu 25 cm. Nah, sekarang harus digunakan kacamata dengan ukuran berapa dioptri agar ia bisa melihat pada jarak tersebut, 25 cm tersebut gitu ya. Maka yang ditanyakan adalah kuat lensa P. Oke. Nah, karena yang ditanyakan adalah agar bisa melihat pada jarak 25 cm yang dekat gitu kan, maka dia menderita rabun dekatnya. Jadi yang kita bahas di sini rabun dekatnya ya. Maka cacat matanya namanya adalah hipermetropi
ya, atau istilah lainnya adalah rabun dekat. Oke, ini adalah cacat mata yang diderita untuk soal nomor 4 ya. Sebenarnya dua-duanya diderita, miopi juga, kemudian hipermetropi juga diderita gitu ya. Cuma yang kita akan coba bahas adalah yang hipermetropinya. Oke. Nah, untuk hipermetropi, cara mencari kuat lensanya dengan P sama dengan 100 per S dikurangi dengan 100 per titik dekatnya, yaitu PP gitu ya. Langsung aja kita masukkan ya data-datanya ya. Di mana S-nya yang ingin dilihat adalah 25. Kemudian PP-nya adalah 40 ya. Nah, langsung kita bagi, ini adalah 4. 100 dibagi 40 berarti 2,5 ya. Nah, berarti jawabannya berapa nih? Jawabannya adalah 1,5 dioptri. Hasilnya adalah positif ya. Sehingga untuk yang nomor keempat, untuk bisa menolong orang tersebut agar bisa membaca pada jarak baca normal, dia harus pakai kacamata berlensa plus 1,5 dioptri. Jawabannya adalah C.